Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep bolu kukus santan 3 telur. Bolu kukus ini sangat cocok untuk teman-teman semua yang baru belajar membuat bolu, karena bikinnya mudah banget. Nanti juga akan aku berikan tips-tips untuk teman-teman semua yang baru belajar bikin bolu, supaya dalam membuat bolu tidak gagal. Karena itu, tonton terus videonya sampai selesai, jangan di-skip ya, biar nggak ketinggalan langkah-langkah pembuatannya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih dukungannya dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari ibunya Saifah. Langsung saja kita mulai ke bahan-bahannya. Yang pertama, 3 butir telur. Pastikan telur yang kita gunakan telur yang masih bagus. Tandanya yaitu putih telurnya masih kental. Kalau telur yang putih telurnya sudah encer, saat dikocok dia tidak bisa mengental. Akibatnya bolu tidak bisa mengembang. Ini tips yang pertama dalam pembuatan bolu supaya tidak gagal. Selanjutnya aku memakai 140 gram gula pasir. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, yang gak suka terlalu manis bisa dikurangin ya. Kemudian aku memakai 140 gram terigu protein sedang. Terigunya bisa pakai merek apa aja. Lalu aku memakai 30 gram tepung maizena. Tepung maizena bisa diganti dengan susu bubuk. Selanjutnya aku memakai 100 ml santan. Untuk santannya bisa memakai santan kara yang ukuran 65 ml, kemudian ditambahkan air matang sampai menjadi 100 ml. Supaya bolunya tidak cepat basi, sebaiknya santan dimasak dulu sampai mendidih, kemudian didinginkan. Kemudian aku memakai 100 ml minyak goreng, setengah sendok teh SP atau emulsifier. SP yang kita gunakan harus yang benar-benar masih bagus, yang masih baru. Cirinya yaitu warnanya masih kuning cerah. Untuk penggunaan SP jangan sampai kebanyakan ya, karena kalau pakai SP-nya kebanyakan, kita kadang terkecoh, adonan akan cepat kental, akan cepat mengembang, tetapi nanti saat keluar dari oven atau keluar dari kukusan, bolu akan turun dan kempes. Sebenarnya kalau kita menggunakan SP-nya kebanyakan nggak masalah, yang penting kita jangan sampai terkecoh. Ketika kita membuat adonan sangat cepat mengembang, sangat cepat kental, kita tetap harus mix terus sesuai durasi yang biasa kita gunakan. Ini adalah tips yang kedua dalam pembuatan bolu supaya tidak gagal. Selanjutnya aku memakai setengah sendok teh baking powder, sepucuk sendok teh garam, 1 saset vanili bubuk, dan yang terakhir aku memakai pewarna makanan secukupnya. Di sini aku memakai warna ungu, kalau teman-teman ingin pakai warna lain juga bisa ya. Ini bahan-bahannya bisa di screenshot, atau kalau masih kurang jelas nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya, aku tuliskan di sana. Jangan lupa disiapkan loyangnya. Aku memakai loyang tulban ukuran 20 cm. Bisa juga menggunakan loyang plastik yang biasa digunakan untuk mencetak puding. Loyang ini nanti akan aku olesi dengan margarin. Untuk yang menggunakan cetakan puding cukup diolesi dengan minyak goreng saja. Siapkan mixer sama wadah untuk membuat adonannya. Dalam pembuatan bolu, mixer dan wadah ini juga harus sangat diperhatikan ya. Wadah dan kaki mixer harus benar-benar bersih dan kering. Kalau dalam wadah dan kaki mixer ini masih ada sisa lemak atau air, bisa menyebabkan adonan tidak bisa mengembang. Ini adalah tips yang ketiga dalam pembuatan bolu supaya tidak gagal. Selanjutnya, siapkan kukusan. Aku memakai klakat untuk mengukus bolunya. Kalau teman-teman nggak ada klakat, bisa memakai panci kukusan seperti biasa, tapi jangan lupa tutup kukusannya, tutup pancinya diberi alas kain bersih, supaya adonan bolu tidak terkena tetesan uap air. Aku juga menyiapkan beberapa wadah untuk membagi adonan dan memberi warna pada adonan. Sebelum mulai membuat adonannya, panaskan dulu kukusan. Ini adalah tips yang keempat dalam pembuatan bolu. Jadi, sebelum kita mulai membuat adonannya,
kukusan atau oven yang akan kita gunakan harus dipanaskan lebih dulu supaya saat adonan jadi, oven atau kukusannya sudah benar-benar panas. Kalau adonan bolu masuk ke dalam kukusan atau masuk ke dalam oven yang kurang panas, adonan akan turun dan hasilnya bolu akan bantat. Sekarang aku akan mulai membuat adonannya. Masukkan telur ke dalam wadah. Masukkan gula pasir. Masukkan vanili bubuk. Dan masukkan SP. Ini akan aku mix menggunakan kecepatan paling tinggi sampai menjadi adonan yang mengembang, putih, kental, berjejak. Adonannya sudah mengembang, sudah kental berjejak. Tandanya yaitu saat diangkat seperti ini adonannya tidak jatuh. Selanjutnya masukkan terigu. Masukkan tepung maizena. Masukkan baking powder. Dan masukkan garam. Ini akan aku mix menggunakan kecepatan paling rendah, asal tercampur aja. Di sini ada tips yang kelima dalam pembuatan bolu, yaitu saat tepung sudah masuk ke dalam adonan, sudah tidak boleh dimix terlalu lama dan tidak boleh dimix menggunakan kecepatan tinggi. Karena kalau dimix menggunakan kecepatan tinggi atau dimix terlalu lama, adonan akan turun dan bolu akan bantat. Cukup tercampur seperti ini saja, kemudian masukkan santan. Dimix sebentar. Seperti ini saja, kemudian yang terakhir masukkan minyak goreng. Dimix sebentar. Cukup seperti ini, kemudian diratakan menggunakan spatula. Diratakan sampai semua bahan tercampur rata dan supaya tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Ini tips yang keenam dalam pembuatan bolu. Jangan sampai saat membuat adonan bolu masih ada minyak yang mengendap di bawah. Karena itu yang bisa menjadi penyebab bolu amblas saat dikukus atau dipanggang. Adonannya sudah jadi, sekarang saatnya diberi warna. Siapkan wadah dan bagi adonan menjadi 3 bagian. Setelah adonan dibagi menjadi 3 bagian, yang satu bagian tidak akan diberi warna, akan dibiarkan putih. Yang satu bagian lagi akan aku beri warna ungu, tapi sedikit saja untuk membuat warna ungu muda. Diaduk, diratakan. Warna ungu mudanya sudah jadi. Sekarang yang satu bagian lagi akan aku beri pewarna ungu agak banyak untuk membuat warna ungu tua. Untuk pemberian warnanya tidak harus sama persis seperti ini ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri, bisa menggunakan beberapa warna atau bisa dibuat tanpa warna sama sekali. Warna ungu tuanya sudah jadi, sekarang saatnya adonan dimasukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya sudah aku olesi dengan margarin. Sekarang saatnya adonan aku masukkan ke dalam loyang.
akan aku masukkan selang-seling. Yang pertama aku masukkan yang warna putih. Masukkan beberapa adonan putih. Kemudian masukkan lagi di tempat yang terpisah. Seperti ini. Kemudian di sela-selanya masukkan warna ungu muda. Lalu masukkan warna ungu tua di sela-sela warna putih dan warna ungu muda. Ulangi lagi, masukkan yang warna putih. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya masuk ke dalam loyang. Sekarang saatnya adonan dikukus. Kukusannya udah panas banget. Sekarang masukkan loyang ke dalam kukusan. Ditutup, kemudian dikukus sekitar 22 menit menggunakan api besar sampai matang. Oh iya, banyak banget teman-teman yang beranggapan kalau membuat bolu kukus atau brownies kukus menggunakan api besar akan membuat permukaan kuenya bergelombang. Sebenarnya enggak ya. Jadi yang membuat permukaan bolu sering bergelombang itu biasanya karena adonan bolu terkena tetesan uap air atau penggunaan bahan-bahan yang tidak seimbang. Misalnya penggunaan bahan kering yang terlalu banyak, tidak seimbang dengan bahan basahnya, akan membuat permukaan bolu bergelombang atau bahkan melekah, meletek, pecah, walaupun dikukusnya menggunakan api sedang atau kecil. Bolunya sudah dikukus sekitar 22 menit, sekarang akan aku angkat. Bolunya akan aku keluarkan dari loyang. Akan aku balik sekali lagi. Ini dia bolu kukus santan ala ibunya Saifah. Mudah banget kan bikinnya? Ini tuh enak, lembut, menul-menul, dan gurih banget. Teman-teman wajib coba di rumah ya, anak-anak pasti suka. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah selalu ngikutin video dari channel ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin teman-teman ada yang ingin request resep masakan tertentu, bisa tulis di kolom komentar atau bisa japri ke IG atau Facebook ibunya Saifah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.